Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Patricia, NPM 2011060036 dari kelas E Pendidikan Biologi. Akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam psikologi pendidikan. Dalam psikologi perkembangan, dipelajari tentang perubahan dan perkembangan struktur jasmani perilaku dan fungsi mental manusia yang biasanya dimulai sejak dibentuknya makhluk itu melalui pembuahan hingga menjelang mati. Perubahan dalam arti pertumbuhan lebih berkaitan dengan proses pertambahan secara kuantitatif berkenaan panjang, luas, berat, yang bersifat terbatas pada pola perubahan fisik yang dialami individu sebagai hasil proses pematangan. Perubahan dalam arti perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Proses perubahan yang dialami manusia yang lebih mengacu kepada psikis, yakni perubahan aspek mental atau aktivitas yang ditimbulkan sehubungan dengan perubahan jasadnya. Dan ini berlangsung sepanjang hayat, mulai dari masa lahir hingga meninggal dunia. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan kesatuan yang ada dalam manusia dan tidak dapat dipisahkan. Kita akan mengambil contoh pertumbuhan dan perkembangan pada fase perubahan psikologi saat remaja berubah jadi dewasa. Dr. Petrin Redayani Lukman dari Divisi Psikoterapi Departemen Psikiatri menjabarkan bagaimana proses remaja berubah menjadi dewasa dalam kegiatan mental. Yang pertama, yaitu penyesuaian terhadap sense of self dalam bentuk fisik yang baru. Petrin menyebutkan, pada fase ini remaja akan menjelaskan masa umum yang disebut pubertas. Pubertas adalah perubahan secara fisik pada anak memasuki masa remaja menuju dewasa. Saat remaja, mereka akan memperhatikan perubahan fisik di tubuh mereka. Namun pada saat dewasa, mereka akan lebih menerima perubahan fisik yang ada dalam tubuh mereka. Yang kedua, penyesuaian terhadap tubuh dan perasaan yang mulai matang secara seksual. Pada saat remaja, kebanyakan dari mereka masih beradaptasi terhadap seksualitas, sedangkan masa dewasa, identitas seksual dan individu yang sebelumnya masih dicari pada masa remaja sudah ditetapkan dan jelas. Pada fase dewasa, hubungan intim yang serius mulai berkembang, seperti cinta dan komitmen seumur hidup. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan kemampuan berpikir abstrak. Menurut Petrin, pada masa anak-anak, pola pikirnya adalah konflik. Artinya, kita percaya akan apa yang kita lihat dan melihat suatu masalah dari satu sudut pandang saja. Pemikiran ini berkembang seiring berjalan waktu, lebih ke arah abstrak pada saat remaja. Pada masa dewasa, pemikiran individu akan berubah menjadi lebih filosofis dan idealis. Yang keempat, menentukan identitas personal. Pada masa remaja, manusia mengenal diri mereka sebagai perpanjangan dari orang tua mereka. Kemudian seiring berjalannya waktu, individu akan menyadari bahwa mereka tidaklah sama dengan orang tua mereka. Dari sinilah mereka akan mencari jati diri mereka yang sesungguhnya. Kemudian nomor 5, negosiasi kembali hubungan dengan orang tua. Saat remaja, ada jarak antara anak dengan orang tua. Masa ini remaja lebih mendengarkan saran sebayanya ketimbang orang tua. Namun, ini berubah ketika mereka sudah beranjak dewasa. Konflik dengan orang tua juga menurun seiring dengan bertambahnya usia. Yang keenam, memenuhi tuntutan dan tanggung jawab sebagai orang yang semakin dewasa. Petrin menekankan bahwa pada masa remaja adalah masa yang rentan akan masuknya informasi dari berbagai tempat. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh serta-merta menolak perubahan yang terjadi pada anaknya, karena bisa jadi ini adalah masa pencarian jati diri mereka. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan dan diskusi intim kepada anaknya. Demikian sedikit pemaparan dari saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.